Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan mencermati tentang filsafat pendidikan. Jadi pendidikan itu sebagai suatu proses belajar lahir batin sepanjang hayat, selama dia memiliki kesadaran, kemauan untuk belajar sesuatu. Dan mempelajari sesuatu itu adalah bagian upaya untuk menyempurnakan diri atau mendapatkan suatu keutamaan. Misalnya kita sebagai seorang yang fokus kepada filsafat kebudayaan, maka kita akan mencermati tentang proses kebudayaan, hasil kebudayaan, gagasan kebudayaan, kemudian menganalisisnya secara filosofis, sistematis. Yang pasti memang belajar itu tentu saja belajar apapun yang bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Tujuan manusia di dunia ini untuk bahagia. Tapi ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak bahagia, mungkin itu sebagai suatu bagian dari kebahagiaan tersendiri. Dia adalah pemaknaan yang bersifat negatif terhadap diri kita. Akhir-akhir ini kita akan menyimak tentang bagaimana bangsa kita harus selalu belajar, melihat bangsa yang lain bisa maju, bagaimana bangsa lain menata ekonominya, memasarkan hasil produksi dan memproduksi barang-barang yang tentu saja itu bisa meningkatkan pendapatan negara, juga yang berbasis tentang sains, teknologi, juga meningkatkan mobilitas masyarakat. Sungguh menarik sekali ya. Jadi memang setiap bangsa ini memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Dan tentu saja dengan berkembangnya teknologi itu akan selalu dipacu, setiap bangsa itu harus melihat yang lainnya, kemajuan yang lainnya, proses kemajuan yang sedang dijalani oleh bangsa yang lain. Ini adalah sangat penting sekali. Begitu juga dengan para pendidik di negeri ini, ya tentu saja mereka harus bisa melaksanakan program Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian. Yang pasti tugasnya para pendidik itu untuk mereka mengajar, tentu saja menanamkan nilai, memberikan suatu pengetahuan, transformasi pengetahuan, membimbing anak didik, mahasiswa atau sahabat para pemikir itu untuk mendapatkan suatu perspektif, analisis, cara berpikir mengenai sesuatu, disiplin ilmu apapun, ilmu budaya, sosial, filosofis, agama, atau sains. Kemudian tentang fungsi untuk meneliti, bisa dosen gitu kan, dia memiliki bahan kinerja dosen itu kan, bahan mengajar yang harus dilaporkan setiap akhir semester itu kan, agar mereka mendapatkan tunjangannya. Ada pendidikan, yaitu saja report mengajar mereka. Kemudian adalah penelitian, mereka harus menulis jurnal, meneliti, menulis buku, itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Dan ini suatu konsekuensi bagi mereka yang merasa dirinya sebagai seorang pengajar. Mereka harus menjalani itu, meneliti, melihat perspektif yang baru dan menuliskannya. Dan juga adalah pengabdian. Kadang kita bingung terhadap keadaan kita sendiri, apa sih yang kita inginkan. Ketika kita melihat diri kita sendiri, kita tidak tahu ketika kita tidak tahu apa yang harus diinginkan. Lalu ketika kita mengarahkan pandangan kita, intuisi kita, perasaan kita, pikiran kita kepada di luar diri kita, kita melihat banyak orang, melihat suatu keadaan, kemiskinan, ketakberdayaan, kemunafikan, ya adalah membuat kita akan selalu menganggap bahwa hidup kita di dunia ini sebenarnya ada maknanya. Sekecil apapun kita harus bisa membantu orang lain dengan ilmu, dengan pertolongan meskipun sedikit, sehingga orang mendapatkan suatu makna dari eksistensi kita. Ya mungkin kita tidak memahami tentang eksistensi kita di dunia,
Tapi ketika kita memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain, kita dianggap bermakna oleh orang lain. Itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna atau bermanfaat bagi sesamanya, gitu kan. Dan hal ini adalah bisa memperluas eksistensi kita. Maksudnya memperluas eksistensi kita yaitu kita bisa menerobos ketidakbermaknaan hidup kita. Kita menganggap hidup kita tidak bermakna, tidak berguna, atau seperti hampa. Tapi ada sisi yang harus kita lihat, keadaan sekeliling kita. Ada orang yang membutuhkan pengetahuan, ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada keadaan yang mengharuskan kita untuk menolong. Itulah yang akan membuat kita semakin semangat lagi. Kita elan vital, semangat hidup kita ini akan semangat lagi. Begitu juga misalnya semangat dari Marxisme yang mengeluarkan tentang ide mengenai melawan eksploitasi dari para kapitalisme dan para penguasa yang zalim. Ini membuat orang tergerak, sehingga Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa Islam ini adalah agama aktivisme. Maksudnya aktivis itu ya amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, kalau dijelaskan secara bahasa agama itu, atau misi agama itu amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga diterjemahkan oleh Ali Saryati ketika melihat rezim Pahlavi di Iran tahun 79 itu sudah keterlaluan, dan dia selalu memprotes, mengkritisi rezim yang otoriter, tidak berperi kemanusiaan mungkin ya. Nah, habis itu ada sesuatu yang kita tuju atau kita inginkan pada sisi ini, bahwa kita akan selalu merasa bermakna mungkin saja kalau kita memberikan makna kepada orang lain. Jadi pendidikan itu bukan hanya kita menghafal makna, menghafal suatu nilai-nilai ideal. Bahkan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita harus melihat yang lain. Kita harus berguna bagi yang lain. Dari sanalah kita bisa mungkin mendapatkan suatu makna. Kita diberitahu bahwa kita ini punya makna dari orang lain. Bagaimana kita merasa diri ini tidak punya makna? Jangankan untuk memikirkan tentang struktur kebudayaan, peradaban. Kita membuat hidup kita tidak hampa saja itu agak sulit. Gimana? Karena kalau kita mau berbicara mengenai nilai kemanusiaan yang lebih luas, sesuatu yang lebih ideal, sesuatu mengenai peradaban, budaya, maka kita harus melihat manusia. Manusia yang lainnya selain diri kita, struktur lingkungan, keadaan, juga egoisme, juga altruisme. Nah, dari sini maka kita akan mendapatkan suatu perspektif. Kita akan mendapatkan suatu alasan mengapa kita ada. Nah, pendidikan ini harus menjadi sangat penting sekali. Selain esensinya adalah kita belajar, terus konsisten untuk memahami sesuatu, bahkan kita mengulangi suatu pemikiran, pemahaman, dan kita dialektiskan dengan keperluan kita, keperluan waktu, zaman, dan itulah disebut dengan belajar kan. Mendialektikakan suatu konsep pemikiran yang ideal dan dipahami secara praktik di lapangan seperti apa. Baik di dalam ilmu tasawuf atau ilmu sosial. Ada mereka yang mengajarkan ilmu tasawuf, tapi hati mereka, praktik mereka penuh kebencian. Ini apakah ini sebagai suatu kegagalan di dalam belajar tasawuf? Untuk menghargai orang lain saja susah. Bagaimana belajar tasawuf? Yang artinya adalah menghaluskan batin agar terkoneksi dengan kekuatan ilahiyah dan membuat dirinya menjadi manusia yang sempurna. Dan kesempurnaannya itu bisa membuat damai semua manusia. Sulit kan? Kalau teori mungkin bisa dijelaskan, belajar tasawuf, ya. Belajar tasawuf untuk diri kita, diri yang lainnya, dan kita harus
menyatu dengan Tuhan. Ngomong mudah gitu ya. Dan persoalannya adalah ketika ada jarak antara apa yang dipikirkan dengan yang dilakukan gitu kan. Sehingga mereka memang di dalam penjelasan ayat suci akan masuk neraka lebih dulu ketimbang yang orang-orang yang tidak tahu. Karena konsekuensi dari mengetahui itu, mengetahui nilai yang ideal tapi mereka tidak implementasikannya, itu kan menjadi dosa, menjadi sesuatu yang sangat jelek di dalam karma mereka. Jadi belajar itu akan selalu menjadi menarik kalau kita memang mendapatkan suatu bahan pemikiran. Menurut Abid Jabiri, pemikiran itu terdiri dari atau dikondisikan oleh muatan pengetahuan dan ideologi. Nah, muatan pengetahuan itu apa saja? Pengetahuan filosofis, agama, sosial, budaya, kita bisa tahu itu. Ya akan membuat kita semangat untuk mempelajarinya kayak sepertinya adalah ideologi. Ada suatu ideologi, ada ideologi yang mengarahkan kita untuk belajar itu. Jadi harus kita membedakan mana yang disebut dengan muatan pengetahuan dan ideologi. Nah di sini bahkan berfilsafat itu harus memang pelan-pelan. Ini adalah kebutuhan kita sendiri, dan tentu saja kalau ada orang yang bertanya tentang apa arti kehidupan ini, bagaimana esensi dari belajar itu, apa sih gunanya tentang pengetahuan yang sudah kita pelajari tapi sebenarnya tidak ada di dalam implementasi kehidupan kita. Apa itu akan menjadi suatu perspektif, apakah itu akan menjadi suatu pengetahuan, atau itu sebagai suatu proses penyempurnaan di dalam pikiran kita. Lalu apa keutamaan di dalam pemikiran kita yang sesungguhnya yang kita jalani saat ini gitu? Apakah eksistensi diri? Apakah suatu analisis yang bersifat atau kemampuan nalar yang bersifat integratif, sistematis, dan tentu saja dipertanggungjawabkan secara amal. Dan ini akan selalu kita renungkan, apa sih yang engkau pelajari selama ini sehingga yang menyebabkan dirimu menjadi orang yang sempurna? Apa sih yang engkau pelajari yang menyebabkan dirimu ini membuat hidupmu bermakna? Kalau kau tidak bisa menemukan hal itu, bagaimana ini bisa terjadi ya? Atau kita terjebak di dalam suatu ruang sunyi, ruang hampa. Karena mungkin apa yang kita pelajari itu hanya sebagai teori saja. Kita tidak mengamalkannya. Itu bukan pengetahuan yang bersifat langsung atau pengalaman langsung. Itu hanya teori saja. Sehingga kita hanya pandai mendeskripsikan saja. Sehingga memang untuk menghayati suatu pengetahuan tentang hidup ini menjadi suatu bertambah usia, maka seharusnya bertambah pemahaman dan bertambah kebijaksanaan. Dalam artian dia bisa memahami esensi tentang tujuan hidup. Apabila kita gagal menjalaninya, ya kita belajar terus sepertinya. Kita akan selalu concern